Where from? Okay. Do you really want to know the truth? Yeah, I'm really. Okay, if you curious. say please, I will let you know. You say please. Okay, say yeah. You say please, I'm gonna let you know. Please, let me know. Okay. I won't tell you a truth, and don't tell anybody else. Keep it a secret, okay? I will keep it. I'll keep it. Keep it a secret. China. Oh, China. Yeah. I can tell. So are you Muslims or are you Christian? Are you? No. What are you? What I am? I'm a girl. I'm a little girl. What do you believe? I believe myself. Oh, do you believe in life after life? You know, sometimes when I cannot win the game, I'm gonna say, "Hey, God bless me, God bless me." Sometimes I'm gonna do that, but you know, it's a deed block sometimes. Yeah, who are you praying to? I pray for, you know, I have my own. I mean, different God here. Oh yeah. I know so many folks there and like for folk religion. So I want to know. So the Addis TV, it's your name, you have Addis TV. So when you just feel hopeless and without hope, who you believe to? Actually, I believe in God. I believe that God will, save us from you. I believe that God will strengthen us to, go through life. Yeah. Oh, got it. So can I just ask you to take off your sunglasses? I want to see something. No, I cannot. Because there's a lot of, they. Hello, yeah. A lot of what? A lot of people, they try to, to harm me. Come on, look at my eyes. I can just show them my eyes here. Anna, I'm sorry, Anna. We're doing discussion now, so we're talking to Muslims. So I'm sorry I cannot doing PK right now. It's okay. I'm not asking to doing PK. I just want to talk to you for a while. Yeah. So if you don't mind, can we just follow each other? I want to be friends. Okay, I will follow you. Yeah. Okay. Thank you, Anna. Love you so much. There's a lot of people watching here. 3,800 people watching here. So they want to, talk about religion. Oh, they want to talk about religion. Yeah, talk about religion. Oh my gosh, I think a lot of you viewers come here. Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Christian Channel. Pada kesempatan ini kita akan melihat debat antara apologet Kristen Indonesia, dan mari kita menyimaknya dan mari kita memberikan komentar yang baik. Ini dia videonya, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Misalnya, Assalamualaikum ya ayuhan nabiyyu. Betul? Dalam tahiyat? Betul, ya. Nah, ketika saya tanya apa artinya, coba. Ya, itu memohon kepada Allah dan Rasulnya. Bukan, coba diterjemahkan secara interlinear, kata per kata. Assalamualaikum ya ayuhan nabiyyu. Coba. Ya, itu assalamualaikum itu kan assalam, kayak kita ngucapin assalamualaikum atau sama juga kayak. Bukan, diterjemahkan dulu coba Sinta, diterjemahkan. Assalamualaikum artinya apa? Assalamualaikum itu berarti junjungan. Assalamualaikum ya Rasulullah itu junjungan. Bukan. Arti dari assalamualaikum artinya adalah salam sejahtera kepada engkau. Ini loh teman-teman saksi ya. Teman-teman saksi. Banyak umat muslim bahkan tidak tahu arti assalamualaikum. Banyak. Bahkan assalamualaikum itu menurut orang Islam artinya adalah permisi. Assalamualaikum. Loh, assalamualaikum itu artinya bukan permisi selamat tinggal, bukan. Assalamualaikum itu artinya salam sejahtera atas kalian. Kalau kum artinya banyak orang. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada kalian banyak orang. Tapi kalau assalamualaika artinya salam sejahtera kepada engkau satu orang. Kalau kum itu kamu banyak, kalau ka itu kamu satu orang. Bayangkan banyak muslim tidak tahu. Makanya saya akan bacakan ayat Quran kepada orang-orang Islam yang suka baca-baca Quran, yang suka sholat tapi tidak tahu apa yang diucapkan. Saya bacakan satu surat. Ini saya lagi baik bacakan. Wahai orang-orang yang beriman, surat An-Nisa ayat 43 ya. Dicek. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan. Bayangkan, kalau seorang muslim sholat tapi dia tidak sadar apa yang diucapkan, bukankah dia seolah-olah sholat dalam keadaan mabuk? Kalau yang dikatakan mabuk itu ada dua versi loh Bang. Satu, mabuk karena agama. Kedua, mabuk karena cinta kepada Allah. Bukan itu cinta sih. Iya, ini cinta. Artinya itu loh Bang. Artinya Al-Quran yang dikatakan mabuk tadi tuh, yang ada mabuknya tuh, itu ada dua versi. Satu, ada orang yang mabuk karena agama, makanya banyak bela-bela agama, begini-begini, dikit-dikit kan
apa tuh? Bela agama 212. Kayak apa gitu kan? Aksi bela Islam, aksi bela Islam gitu. Itu agama tuh bang. Tapi kalau orang mabuk kepada Allah, dia tidak akan bisa berkata-kata lagi ataupun berdebat masalah ini itu karena dia sudah memahami. Karena kalau menurut saya jalan satu-satunya muslim itu tahu jalan pulang dan tahu jati dirinya itu siapa. Itu doang bang. Jadi tidak ada perdebatan apa-apa. Jadi tidak ada perbedaan. Kamu muslim, binatang sekalipun kita harus hormat karena itu ciptaan Allah. Tapi yang ada kelakuan banyak muslim kalau dilihat dilihat anjing katanya haram. Bahkan kalau ada babi, wah ini harus dimusnahkan. Bahkan Isa akan datang untuk membunuh babi. Apakah salah babi, saudara? Ya maaf ngomongnya bang, saya banyak melihara kucing saya 100 lebih ekornya. Anjing juga saya suka anjing. Tapi saya enggak konsumsi, enggak makan kan. Tapi gini loh Sinta, kan seperti saya bilang, banyak muslim itu sangat anti terhadap anjing dan babi. Banyak sekali mereka anti. Bahkan katanya air liurnya anjing itu najis, sangat najis. Padahal di dalam surat Al-Kahfi konon katanya ada beberapa orang yang dengan anjingnya masuk surga. Ini gimana nih saudara-saudara ini? Sementara anjing sangat dibenci. Tapi gini loh, memang kalau kita baca-baca, bukan tanpa alasan mereka benci anjing. Ada satu riwayat di dalam sebuah hadis bahwa anjing hitam itu jelmaan setan. Anjing yang hitam gitu. Enggak ada lah bang. Ada tuh sayangnya saya nggak simpan. Ini di HP kita yang satunya teman-teman. Nggak saya simpan di sini hadis-hadisnya. Tadi saya bilang lah bang. Saya bukan Islam tapi saya Muslim bang. Karena Islam dengan Muslim itu berbeda. Itu kalau menurut pandangan saya. Karena seorang Muslim itu dia benar-benar sudah total berserah diri kepada Sang Penciptanya dan tidak lagi membedakan mau itu binatang, mau itu manusia, mau itu agama ini, agama itu, dan nggak membedakan lagi. Karena satu-satunya jalan yaitu tadi tahu jalan pulang. Karena kita diciptakan dari mana dan kita pulang pun akan kemana. Itu intinya orang Islam bang. Oke lah. Sama dengan Kristen juga loh bang. Kayak Kristen, saya kan pernah ikut Kristen. Kayak kita Kristen ini ajarannya juga sama dengan Islam karena beda lah. Bedanya gini Cinta. Beda bang, karena gini. Kalau Kristen itu menuhankan Yesus. Kalau Islam menuhankan Muhammad. Kalau Islam enggak, saya enggak menuhankan Muhammad bang. Coba gini Sinta. Ini yang serius-serius karena kalau bahas dengan mereka ini jangan yang serius-serius teman-teman. Kalau yang tinggi-tinggi seperti bacaan qiraat nanti enggak sampai kayak gini. Cinta, saya kasih contoh Cinta. Kalau ada seorang muslim. Misalnya ada seorang muslim. Dia bilang begini kepada taruh namanya Sarifudin, ya. Sarifudin ini sudah meninggal 1000 tahun yang silam. Dia bilang kepada Sarifudin begini, Sarifudin, dengarkanlah permohonan kami. Sarifudin, dengarlah. Menurut Cinta, apakah itu perbuatan musyrik? Iya jelas musyrik bang, karena kenapa itu musyrik? Karena menuhankan manusia ya? Iya. Karena apa? Menuhankan manusia. Oke, baik. Ketika ada muslim, sekarang ada muslim nih. Dia mengucapkan kepada Muhammad yang juga sudah meninggal dengan kata-kata begini, Muhammadku, dengarlah seruanku. Dia minta kepada Muhammad yang sudah meninggal supaya Muhammad mendengar seru-seruannya. Apakah itu musyrik? Jelas musyrik, sama dengan Kristen bang, karena Kristen juga berarti itu menuhankan Muhammad ya? Berarti itu menuhankan Muhammad? Iya. Baik, kita putarkan videonya. Apakah itu tidak dilakukan oleh umat muslim loh bang, tidak semuanya muslim begitu. Coba kita dengarkan apakah seorang muslim berseru-seru kepada manusia yang bernama Muhammad. Baik, kita dengarkan dulu ya. Kita dengarkan ya. Nih kita dengar. Nah tuh, Muhammadku, dengarlah seruanku. Berarti mereka itu telah berseru-seru kepada manusia yang sudah meninggal bernama Muhammad, betul? Ya betul, karena itu bentuk cintanya kita seorang sekarang bentuk pada Rasul. Musyrik nggak itu cinta? Kalau dibilang musyrik bang, karena itu manusia. Tapi gini. Berarti mereka menuhankan Muhammad nggak? Saya tanya gini, abang cinta nggak dengan istri abang?
Ini nggak fokus dulu ke situ. Fokus dulu ke situ. Nah, karena ini sama dengan Muhammad dengan istri itu sama loh Bang. Karena kalau Muhammad kita sama dengan cinta kepada seseorang, Iya, tapi kita bentuk pasti memuji. gini. Kayak abang kan cinta sama istri abang, pasti Baik, gini. abang, Dek kamu cantik, Dek kamu Baik. seksi, pasti kan bilangnya Saya jawab ya, saya jawab. Nah, Bentuk kecintaan saya kepada orang-orang yang saya cintai seperti istri, teman dan sebagainya, itu saya ungkapkan bukan dengan cara berseru-seru kepada arwahnya. Bukan seperti itu bentuk kecintaan. Bentuk kecintaan itu ditunjukkan selagi orangnya masih ada. Kalau orangnya sudah mati ngapain? Contoh, banyak loh orang begini. Ketika orang tuanya hidup nggak pernah nggak pernah di telepon, nggak pernah nggak pernah. Giliran sudah mati datang ke kuburannya dibawain begini, dibawa. Untuk apa? Orang udah mati kok. Untuk apa? Nah, sekarang begini. Ketika seorang muslim berseru-seru kepada Muhammad, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Artinya mereka meminta kepada Muhammad supaya seruannya didengar, betul? Iya, karena gini Bang, karena itu adalah leluhur kita, sama dengan orang tua loh, orang tua abang atau Sekarang orang dibela-belain kan? Saya, Begini Cinta. ini enggak bertele-tele loh Bang, ini beneran. Karena gini, Yesus itu dijadikan Tuhan sampai disalib. Masa Tuhan disalib kan gitu kan? Nah, kenapa Tuhan disalib kan gitu? Cinta, begini loh Cinta. Sedangkan kita punya Rasul itu kita nggak mentuhankan dia, cuma hanya memuji bentuk cinta kasih Beda kita kan? karena dia Beda kan? karena dia Yang pertama sama yang sekarang beda kan? sudah mengajarkan keimanan atau akhlak dan adab yang baik untuk para umat dan pengikutnya. Begini Cinta, gini. Tadi kan saya buat perumpamaan. Memang kalau udah langsung bahas ke Muhammad, memang mendadak logika yang kita bangun tuh kadang hancur berantakan. Maaf. Gini ya. Ketika tadi ada seorang muslim berseru-seru kepada Sarifuddin. Ya Sarifuddin, dengarlah seruan kami, Sarifuddin. Sarifuddin sudah meninggal. Tadi saya tanya, Cinta, apakah itu perbuatan musyrik? Tadi kamu jawab, ya itu musyrik. Karena dia sebentar dulu dong. Karena dia telah menuhankan manusia, betul? Ya. Nah sekarang ketika muslim berseru-seru kepada manusia yang juga sudah meninggal, yang bernama Muhammad, Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu musyrik tidak? Tadi Anda bilang musyrik. Kenapa itu musyrik? Karena apa? Ya karena meminta sama orang yang sudah menuhankan Muhammad nggak itu namanya? Itu tidak menuhankan, itu bentuk cinta kita. Sudah aku bilang kan, kalau ke Muhammad langsung tidak ada, runtuh semua bangunan yang kita bangun, logika berpikir yang kita bangun itu dan kita sepakati runtuh. Sama dengan Yesus Kristus itu kan Tuhan, dia juga Kalau kami ada loh dalam Injil Yesus Kristus mengatakan sembahlah Allah, sembahlah Allah. Dia tidak nggak ada kayak begitu dari mana? Buka aja Injilnya Bang, buka Nggak Injil ada. Bang. Coba bukakan, silakan. Injil. Silakan Silakan buka. Saya tidak punya Injil, tapi saya sudah pernah mempelajari Injil. Nah, berarti Cinta namanya itu namanya memfitnah. Injil saya nggak fitnah loh Bang, saya nggak fitnah. Injil itu menyuruh untuk Yesus itu menyuruh untuk sembahlah Allah. Apabila Nggak kamu ada. mau kata Yesus. Tidak ada, tidak benar. Begini Cinta. Abang ngeles. Begini Cinta, begini. Makasih teman-teman yang support dengan cara memberikan gift. Terima kasih ya teman-teman ya. Mungkin banyak di antara teman-teman yang sudah tertidur ini. Kalau Islam, Gini Cinta. Bang, dia tidak menuhankan manusia, Bang. Dia hanya mengucap syukur. Tadi menuhankan, sekarang tidak. Bukan yang tadi Abang bilang, yang kalau Muhammad dengan orang yang biasa itu beda, Bang. Nabi Muhammad itu utusan Allah, sama dengan Yesus Kristus juga utusan Allah untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada kaum-kaum Israel, kaum-kaum Yahudi, kaum-kaum Yunani, dan sama juga dengan Muhammad menyampaikan kepada kaum-kaumnya Arab Saudi dan lain sebagainya, itu menyampaikan untuk sembahlah Allah, sembahlah Allah. Sama dengan Yesus juga menyuruh untuk menyembah Allah. Karena begini Cinta, Yesus, pertama Yesus mengatakan, sudah biar gantian kita. ikutilah aku supaya kamu bisa bertemu dengan Bapa yang di surga. Itu kata Yesus kan? Kalau suruh mengikuti Yesus betul, tapi kalau mengikuti Muhammad nanti arahnya lain. Enggak lain. Beda, begini. Itu Begini, bagi orang yang kurang paham. Oke, kita nggak usah bahas Muhammadku, nanti dia teranu lagi, nanti dia marah. Gini Cinta, gini. Kata Yesus di dalam Injil, pada hari kebangkitan nanti, pada hari berbangkit, di kehidupan yang akan datang. Kita kan percaya bahwa hidup ini tidak berakhir setelah meninggal. Ada kehidupan yang akan datang. Nah, menurut Yesus di dalam Injil, orang itu tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Beda dengan kata Muhammad. Jadi makanya ya, apa yang dikatakan Muhammad, Tuhan yang dikatakan Muhammad itu nggak sama dengan Tuhan di dalam Bible, di dalam Injil, dalam Taurat. Sama. Oke, kita buktikan berbeda ya. Kita buktikan. Buka Injil bang. Sebentar. Gini, kita buktikan dulu. Sabar ya. Nih. Kaum muslimin,
Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya. Sampai malu loh. Sebentar, sampai malu loh Ustaz menceritakannya. Tapi nggak apa-apa, kita ceritakan. Lanjut. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab. Karena Ya, itu saya udah itu. Sebentar dulu Sinta, kita dengarkan dulu Sinta. Sabar, ini penonton 3.700 orang tidak sabar ini ingin mendengar ceramah yang sangat sekar membahana. Iya. Oke? Saya udah tahu itu ayatnya berapa, Bang. Oh, kita putarkan lagi. Kita putar lagi. Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Tuh, jadi menurut ajaran orang Islam, di kehidupan yang akan datang itu kawin-mawin, terjadi hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan. Sementara di dalam Injil apa yang dikatakan Yesus, di kehidupan yang akan datang manusia tidak kawin dan dikawinkan lagi, melainkan mereka hidup seperti malaikat di surga. Bertentangan, Sinta. Jangan kau bilang Muhammad dan Yesus membawa pesan yang sama. Beda jauh. Nah, sama Bang, sama. Karena gini, Samanya dari mana, Sinta? Untuk apa? Untuk menyembah Allah. Allah itu penguasa langit dan bumi. Satu, kesalahan orang Muslim, kesalahan orang Kristen dan orang Muslim. Satu, orang Kristen itu menuhankan manusia yaitu Yesus Kristus. Kalau orang Muslim tidak menuhankan Muhammad tapi memuja-mujanya, itu memang musyrik, betul Bang. Musyrik? Karena Muhammad. Ya, karena Muhammad pun berkata dia tidak minta disembah atau tidak dipuja, tapi sembahlah Allahnya atau Tuhannya. Wah, ini salah, ini Anda bahaya ini. Itu ajaran Allah bahaya, Abang loh yang bahaya. Enggak bahaya karena saya nanti saya besok beli Al-Quran. Abang lagi Gini Sinta, sebentar Sinta, gini Sinta. Tadi kamu bilang tahu ayatnya. Paman saya kan ada penginjil nih, pendeta, nanti saya minta sama paman Gini saya. Sinta, saya kasih kamu satu ayat. Besok. Sinta, saya kasih kamu satu ayat ya. Nih, saya kasih kamu satu ayat sebentar. Nih, ini ayat Al-Quran. Apa sih upah, reward atau pahala bagi orang-orang yang bertakwa? Nih. Ya. Di dalam Quran surat An-Naba ayat yang ke-33, ya, catat An-Naba surat ke-33. Waqaiba atroban. Apa arti waqaiba atroban? Bahwa orang-orang yang bertakwa mereka akan diberikan kebun-kebun anggur dan sungai-sungai dan gadis-gadis molek yang sebaya. Tapi ini terjemahan telah dirubah ini. Kalau kita lihat di sini, lihat ya. Ini penjelasannya. Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan beri ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis yang cantik jelita, berpayu sebentar. Surat An-Naba ayat 33 saya tahu itu. Berpayudara yang umur mereka sebaya. Saya harus sensor kata-kata tertentu ya. Jadi kalau saya bilang itu maksudnya adalah begitu ya. Karena kita akan mengebain kita. Sebentar, Sinta, gini Sinta. Jelaskan dulu Bang masalah Quran. Sedikit Sinta, gini. Saya mau tanya Sinta. Ini gadis-gadis montok nanti kalau dikasih kamu buat apa ini? Apakah kalian akan berperang-perangan kates? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin kamu mau perang-perangan kates sama mereka kan? Maaf ya teman-teman ya, saya hanya sekedar melucu. Maaf. Silakan. Ini saya ngomong. Ini ya Bang. Quran ini sekarang banyak sudah diinikan oleh para penjajah Bang. Ini nggak dirubah loh Sinta. Waqaiba atroban. Karena apa Bang? Karena waktu zaman penjajahan Belanda banyak ulama-ulama yang berkhianat kepada Indonesia. Kristen lagi yang disalahin. Pokoknya apapun yang terjadi, pokoknya salah Wahyudi dan Karesteng. Sinta, yang terjemahin ini kalian loh. Nah, ini tafsir Waziz. Ini tafsir kalian, bukan kami yang nafsir. Ya karena apa? Karena itu sudah banyak dimutilasi, kayak orang mati itu dimutilasi Bang. Al-Qurannya udah banyak digerubah-rubah. Buset, Jadi menurut Anda ini dirubah-rubah Al-Qurannya? Iya. Buset, lihat nih. Beginilah mualaf didikan kalian ini. Mengatakan Quran dirubah-rubah. Emang iya. Gini Sinta, ya.
Saya ini kan seorang ahli dalam agama Islam. Saya ini memang bidang saya itu agama Islam. Makanya kalau tanya agama Islam sama saya, 13 tahun lamanya saya mendalami agama Islam. Bahkan saya belum ketemu dengan umat muslim yang lebih ngerti tentang agama Islam daripada saya. Ini satu problem yang serius ya. Gini. Menurut kitab-kitab Al-Qur'an, kitab hadis ya, bahwa kesibukan para penghuni surga itu adalah melakukan hubungan seksual seperti yang dikatakan oleh Ustadz tadi. Itu kesibukan mereka. Tapi di dalam kitab hadis juga disebutkan bahwa kenikmatan yang paling tinggi di dalam surganya Islam itu adalah memandang wajah Robnya, memandang Allah. Itu kenikmatan tertinggi. Tapi yang jadi masalah begini, kenikmatan tertinggi memandang wajah Allah, kesibukannya berhubungan seksual. Saya bertanya-tanya gini, kenapa umat muslim tidak sibuk memandang wajah Allah? Kenapa umat muslim di surga malah sibuk memecah perawan? Saya mikir begini, apa jangan-jangan memecah perawan lebih nikmat daripada memandang wajah Allah? Karena begini, orang itu cenderung akan sibuk dengan kesukaannya. Contoh, saya punya teman sibuk banget kerja, siang malam pagi sore kerja terus. Bagaimana bro? Kerja bro. Kesibukan dia kerja. Karena apa? Karena kerja itu bagi dia adalah satu kenikmatan yang tiada tara. Karena fulus akan mengalir terus. Fulus. Gini, orang akan sibuk dengan kesukaannya. Nah, umat muslim ternyata mereka sibuk dengan kesukaannya, yaitu memecah perawan. Padahal kenikmatan yang tertinggi memandang wajah Allah. Coba saya mau tanya dulu sama Sinta, kenapa umat muslim di surga mereka tidak menyibukkan diri dengan memandang wajah Allah, mereka malah menyibukkan diri dengan berhubungan seksual? Silakan. Kalau menurut saya, untuk memandang wajah Allah itu bukan harus menunggu mati, Bang. Saat ini pun kita harus bisa memandang wajah Allah. Kenapa? Allah berkata dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an. Yang ditanya apa? Yang dijawab apa? Jika mata kalbumu buta di dunia, maka mata kalbumu di akhirat pun akan buta. Jadi apabila tidak bisa melihat Allah di dunia, jadi di akhirat pun tak bisa melihat Allah. Berat, saudara. Bukan itu yang ditanyakan, Cinta. Ayat An-Naba itu, ayat 3, surat An-Naba ayat 33 itu khusus untuk kaum laki-laki. Kalau kaum perempuan enggak, kalau menurut saya. Saya satu, kalau saya nanti meninggal pergi ke akhirat, saya hanya ingin melihat wajah Robku. Loh, tapi kesibukannya memecah perawan loh. Itu bagi laki-laki, itu saya kan nggak ada di sini bagi laki-laki. Gini, ketika dikatakan orang-orang yang bertakwa, apakah itu hanya laki-laki? Sama, perempuan juga bertakwa. Oke, apa hadiah yang akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa? Tergantung. Enggak tergantung. Di sini bukan Cinta. Jangan kau menambah-nambah ayat Quran. Cinta. Apa dulu perbuatan yang diberikan Sinta, yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa itu gadis-gadis. Di dalam terjemahan lain ini gadis-gadis montok, tapi di sini gadis-gadis molek. Ya, pertanyaan saya, untuk apa kepada wahai kalian, wahai perempuan, gadis-gadis itu? Kalau dalam Kristen nanti suatu saat meninggal di akhirat hadiahnya apa? Ini kita tidak boleh menjadi Islam terus. Begini loh Sinta, gini pertanyaan saya tadi. Di Kristen itu nanti meninggal Sinta, apa? Baik ya. Di dalam iman kami ya dikatakan bahwa mereka pada waktu itu mereka akan, saya bacakan saja ayatnya ya. Saya bacakan di dalam kitab Wahyu, saya bacakan. Sebentar ya. Sabar. Nih, bagaimana dengan dunia yang baru dan langit yang baru? Nih, Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Di sini disebutkan mereka akan menyembah kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Tapi kan nggak cuma itu, Bang. Sama di dalam agama Islam, sebentar, di dalam agama Islam kenikmatan tertinggi. Sebentar dulu Sinta. Di dalam agama Islam kenikmatan tertinggi itu berjumpa, memandang wajah Robnya, dikatakan begitu. Itu kenikmatan tertinggi. Gini Sinta, yang jadi pertanyaan saya, kok bisa umat muslim nggak sibuk dengan memandang wajah Allah? Mereka sibuk memecah perawan. Menurut Pak Ustadz, sibuknya bukan memandang wajah Allah, memecah perawan. Berarti pertanyaan saya, apakah mereka telah musyrik dengan memalingkan wajah mereka dari Rob mereka dan mereka sibuk memecah perawan? Coba fokus dulu ke situ. Iya, kalau menurut saya
itu memang musyrik. Tapi Musyrik. Jadi di surga masih bisa musyrik ya? itu bukan di surga, itu hanya di dunia. Karena gini, karena dalam Bukan di dunia loh Sinta, di surga. Di surga Sinta. Lihat nih ya, saya putarkan lagi ya. Saya harus putarkan berulang-ulang ini. Kamu masih bernapas. Dan di mana langit dan bumi masih ada. Itu coba abang buka surat An-Naba. Coba nih ya, kita putarkan lagi ya, kita putarkan. Coba. Sebentar ya. Sabar teman-teman. Bukan itu, ini kan saling berpaham. Bukan itu. Nih, lihat ya, dengar nih. Satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Wah, saya harus menyensor. Nanti saya kena. Itu kata Ustadz, ceramahnya Pak Ustadz loh di acara TV. Masa saya dibilang fitnah lagi? Nggak fitnah itu Sinta. Ya memang siapa yang bilang fitnah? Bang, memang itu ada di dalam Quran itu yang membacakan. Makanya, gini, Sinta pilih mana? Gini, Sinta. Kamu pilih menyibukkan diri dengan pesta seks atau memandang wajah Allah. Saya muslim bang, saya sibuk untuk memandang wajah Allah. Tidak benar. Kesibukanmu bukan itu nanti di surga. Nggak ada yang sibuk memandang wajah Allah, nggak ada. Tidak ada dalilnya umat muslim nanti sibuk. Abang, aduh abang. Karena Quran itu 30 Kita harus bicara pakai dalil. Gini. Jadi banyak yang Allah kasih. Berat ini saudara-saudari. Gini loh. Abang buka 30 Sinta, dengar. Aduh, ngomong terus. Kalau udah ngomong terus udah oleng nih kalau udah ngomong terus. Udah repot nih. Ayat dan siapa yang membuat Al-Quran? Udah ketombe aja jadi kalau udah mama ketombe. Abang bilang kan abang kan pintar tahu dengan Islam. Jadi saya tanya membuat Al-Quran itu siapa? Terus ayat Al-Quran di Al-Quran itu, kitab Al-Quran itu berapa ribu ayat? Saya mau tanya. Menurut orang Islam, Al-Quran itu ada 114 surat. Terdiri dari 6.666 ayat. Nah, itu betul. Yang membuat Al-Quran siapa? Yang membuat Al-Quran menurut orang Islam apa menurut Al-Quran? Menurut orang Islam. Menurut orang Islam, Quran itu katanya ditulis oleh sebuah panitia yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Salah. Yang benar? Utsman. Iya, Utsman memerintahkan kepada Zaid bin Sabit. Dia sebagai ketua penulisan Al-Quran. Utsman pada waktu itu sebagai khalifah. Tapi itu menurut orang Islam. Kalau menurut Al-Quran sendiri, nggak ada nama-nama mereka disebut di situ. Menurut Al-Quran tertulis, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu menurut Al-Quran. Jadi ketika dikatakan kalau Kristen itu sebentar dulu gini manusia Sinta. Tuhan Yesus ampuni dosaku, Tuhan Yesus, padahal itu Yesus manusia. Loh, Yesus memang berkuasa mengampuni dosa. Sama Yesus itu berkuasa mengampuni dosa. Sama dengan Rasulullah juga berkuasa mengampuni para umatnya, dosa umatnya. Dari mana dalil? Ada loh dalilnya, itu ada di hadis dan ada di Al-Quran. Sedangkan Muhammad saja di dalam Al-Quran dosa-dosanya minta diampuni. Kok bagaimana dia bisa mengampuni dosa? Bisa lah, karena dia kan kekasih Allah sama dengan Yesus, kekasih gini ya, Allah juga. Gini ya, aduh. Yesus berkata sembahlah Allah. Bukan fitnah lagi. Kata Yesus. Fitnah lagi loh. Fitnah lagi. Nanti besok saya minta Alkitab sama paman saya. Kita debat lagi. Gini loh. Ini kata ulama ya. Semuanya. Cinta. Ini kata ulama nih. Ya, itu kata ulama. Tentang kemuliaan di sisi Allah, Pak Boris. Itu kan kalau Nabi Muhammad kan sudah diminta sebagai manusia yang paling mulia yang masuk surga. Gitu. Untuk kita manusia yang hidup zaman sekarang ataupun masa depan, masa yang akan datang, apakah ada kemungkinan untuk bisa mengejar status seperti itu, Pak Boris? Nah ini di acara pada waktu itu menunggu buka puasa. Saya nonton acara ini pada waktu itu ya. Orang-orang lagi buka puasa menahan laparnya. Udah kapan ini azan maghrib biar perut terisi. Dengar, ini jawaban seorang ulama ya, Quraisy Shihab ya, bapaknya Najwa Shihab. Nih jawabannya tentang apakah Muhammad dijamin masuk surga nih, lihat nih. Gitu.
ke seperberapanya lagi gitu, agar kita merasa ya sebentar dulu, tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak benar. Tidak benar Muhammad dapat jaminan surga. Ada di hadis. Hadisnya berbunyi begini. Wahai Rasulullah. Saya tanya, kenapa Yesus Kristus nanti pada hari kiamat dia yang akan diturunkan untuk mengadili atau membunuh si Dajjal? Ya karena dia yang berkuasa. Karena dia yang memiliki kuasa. Kenapa dia diturunkan dan harus mengadili? Karena para umatnya kayak Kristen itu banyak. Dalilnya di mana? Dia makanya itu yang harus diadili. Dalilnya di mana? Yesus. Sinta begini. Kalau kita bicara harusnya ada dalil. Nggak ada. Nabi Isa akan datang untuk mengadili orang Kristen, nggak ada. Yang ada. Memang di Quran memang nggak ada. Begini Sinta, yang ada Isa. Begini. Tapi yakin aja bang, yakin aja. Bagaimana kita yakin kalau dalilnya tidak ada, Sinta? Gini loh. Menurut agama Islam, Isa akan datang satu untuk menjadi hakimin muqsiton, menjadi hakim yang adil. Kemudian yang kedua untuk membunuh Dajjal. Yang ketiga untuk mematahkan salib dan membunuh babi. Pertanyaan saya, apakah salah babi? Kenapa Yesus mau bunuh babi? Iya, makanya pertanyaan saya, apa salah babi? Bukan Yesus loh, Isa. Gini, bayangkan berapa banyak babi di Kalimantan Barat? Berapa banyak babi? Isa itu nanti kalau ke Jerman lagi. Tapi kalau saya pernah lihat kandang babi banyak. Bayangkan, nanti pakai alat apa Isa membunuh babi? Pakai alat apa? Karena itu kan orang Kristen, kan Tuhannya abang tuh. Gimana? Iya, kan itu Tuhannya abang. Begini Sinta, di dalam iman kami, Yesus akan datang bukan membunuh babi. Apa salah babi memang ya? Bukan membunuh babi. Yesus akan datang kembali nanti untuk menghakimi manusia, untuk membawa orang-orang yang percaya kepada Dia. Kenapa orang-orang percaya kepada Dia harus dihakimi lagi? Harus apa? Harus dihakimi dia lagi. Kenapa? Yang dihakimi itu adalah orang-orang yang tidak percaya seperti kalian. Kami percaya sama Allah karena Yesus itu menyuruh untuk menyembah Allah. Di mana dalilnya Yesus menyuruh menyembah kepada Allah? Di mana? Nanti saya buktikan besok abang lihat saya buka Alkitab ya bang ya. Jangan nanti Sinta. Ya sudah sama tak punya Alkitab bang. Saya tak bukti. Ada 4.400 jamaah ini. Iya. Mas, ini gedung masjid sudah mulai oyong ini. Udah 4.000 bertumpuk-tumpuk. Berilah jawaban kepada mereka ini supaya iman mereka kuat. Ayo, gimana? Iya, itu tadi kenapa Isa harus menghakimi umatnya, menghakimi umatnya, sedangkan karena dia karena Yesus memiliki kuasa, seperti yang Yesus katakan, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Nah sekarang, bagaimana mungkin Anda mengikuti Muhammad yang di dalam kubur? Kenapa Anda tidak mengikuti Yesus yang hidup? Gini, saya tanya dulu lah, Sinta. Percaya nggak Sinta bahwa Isa akan datang kelak? Di mana dia? Gini. Hidup dia di mana? Ya udah, Isa hidup nggak? Isa itu hidup atau mati? Isa. Dia nggak ada ya, jelas mati karena aku nggak lihat dia. Berarti Isa sudah meninggal? Iya. Benarkah Isa akan datang lagi? Ya, itu pun di Quran katanya sudah meninggal, gimana sih? Bagaimana mungkin dia akan datang lagi ke dunia membunuh Dajjal tapi dia sudah meninggal? Makanya kalian itu begini. Begini loh Sinta. Begini loh Sinta. Di dalam Al-Qur'an diperintahkan, jikalau kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, tanya ahli kitab, tanya, jangan dilawan. Ahli kitab itu jangan dilawan. Jadikanlah mereka tempat untuk bertanya sesuai dengan kata Al-Qur'anmu. Tapi yang kalian dengar bukan Al-Quran, yang kalian dengar ulama kalian untuk membenci ahli kitab. Saya tidak membenci ahli kitab, Bang. Tapi kenapa tadi Anda melawan perkataan saya? Gini loh, di dalam agamamu sendiri, Sinta, disuruh kamu beriman bahwa nanti Isa akan datang. Bagaimana mungkin Isa akan datang tapi dia sudah meninggal? Coba. Ya, contohnya gini, kalau emang dia tidak meninggal, di mana sekarang Isa berada? Oke, tunjukkan dalilnya. Di mana Isa berada? Menurut ayat Al-Quran, di dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-157, wa qaulihim, dan karena ucapan-ucapan mereka, inna qatalnal masih, sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam, Isa ibnu Maryam, Al-Masih Isa putra Maryam. Lalu apa di situ kata Al-Quran?
Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, dan mereka juga tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum. Ayat Al-Quran sendiri kamu bantah loh, Sinta. Ya, berarti yang Sudah saya bilang 13 tahun lamanya saya mendalami Al-Quran. Jangan coba-coba bahas Quran dengan saya, Sinta. Berarti akun itu kebenaran loh Bang. Akun itu abang udah buktikan sendiri bahwa akun itu kebenaran. Sinta, oke. Alkitab. Justru gini loh, Sinta. Maksudnya gini, makanya saya bilang ya, apa kata Quran dengan apa kata orang Islam itu seringkali saya dapati berbeda, kontradiksi. Kamu bilang Isa sudah meninggal, sementara di dalam Al-Quran dikatakan Isa itu sudah dirafa. Tahu nggak kamu dirafa itu apa? Di surga. Bukan di surga, surga itu jannah, diangkat Diangkat ke langit. Iya, jadi meninggal atau enggak dia? Meninggal lah, kalau emang dia ada pasti ada lah, dia turun Bang. Terus nanti ketika dia datang, jasadnya yang meninggal, tapi Muhammadnya tidak meninggal. Muhammadnya itu pun ada dengan diri abang juga ada Muhammad. Berarti. Iya. Sinta, oke lah, penutupnya gini aja dah. Nanti kalau kita lanjutkan tambah panjang. Gini Sinta, sebenarnya gini, di dalam agama Islam, benar nggak sih Muhammad itu sudah mencap kaum wanita itu sebagai kaum yang akalnya kurang? Benar nggak? Maksudnya? Bahwa perempuan itu akalnya sempurna. Nggak sempurna gimana? Oke, saya bacakan aja hadisnya ya. Karena banyak kaum wanita yang tidak tahu. Makanya saya bilang ya, banyak umat muslim itu nggak ngerti ajaran agama Islam, teman-teman. Seperti saya bilang, seandainya mereka mendalami agama Islam, Sinta, seandainya kamu mendalami agama Islam dalam satu malam saja kamu mau, saya khawatir besok pagi kamu bangun bukan dalam keadaan Islam lagi. Saya bacakan ya. Iya, tapi saya bukan Islam, saya muslim. Dan saya bilang saya muslim, saya bukan Islam. Sebentar ya. Biar saya bacakan ya. Iya. Nih, ada sebuah riwayat yang berbunyi demikian. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu dan perbanyaklah istighfar, karena aku melihat banyak di antara kalian adalah penghuni neraka." Lantas seorang wanita yang pintar, perhatikan, wanita yang pintar di antara mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa kaum wanita banyak penghuni neraka?" Rasulullah menjawab, "Kalian banyak mengutuk dan mengingkari suami. Aku tidak melihat kaum yang kurang akalnya." Perhatikan, aku tidak melihat satu kaum yang kurang akalnya kecuali dari golongan kalian. Wanita itu bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apa maksud dari kami kekurangan akal dan dalam agama itu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Maksud kurang akal ialah persaksian dua orang wanita sama dengan persaksian seorang laki-laki. Inilah yang dikatakan kekurangan akal." Lihat itu. Di dalam surat Al-Baqarah, satu orang wanita itu nggak bisa jadi saksi. Dua orang wanita itu kesaksiannya itu setara dengan satu laki-laki. Karena apa? Karena akal kalian separuh. Makanya saya bilang, Sinta, kalau kamu percaya kepada Muhammad, udah kamu aminkan saja bahwa akalmu nggak sempurna. Jadi bergurulah dulu kamu kepada kaum laki-laki ya. Loh, memang itu kata Muhammad kok gimana? Udah berguru terus kok saya sama suami saya Bang. Iya, tapi masalahnya kamu nggak pinter-pinter. Karena akalmu tadi kurang. Gimana Sinta? Udah pinter kok. Jadi saya gini Bang, nah ini sebelum saya akhiri, karena saya mau ngidurin anak juga besok mau sekolah kan. Boleh. Nah, saya mau tanya sama Abang. Nanti kalau Abang meninggal, Abang mau kemana? Kalau saya meninggal mau kemana? Ya dikubur lah. Enggak, ya dikubur itu kan jasadnya. Oh ya, di dalam iman kami percaya seperti Yesus pun telah dibangkitkan, begitu juga kami yang percaya kami akan dibangkitkan untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Di dalam agama Kristen ada kebangkitan. Karena Yesus sendiri bangkit mengalahkan maut, makanya kami punya harapan akan kebangkitan. Di dalam agama Islam sampai sekarang mohon maaf belum ada kebangkitan karena Muhammad sampai sekarang masih ada di dalam kubur. Makanya saya bilang, di dalam Kristen ada terang, ada kebangkitan dan hidup. Bangkit Bang, Islam juga bangkit kok, karena itu ciptaan. Iya, tapi masalahnya begini. Yesus sudah. Abang siapa? Yesus gini. Atau Allah? Tuhan saya jelas Yesus dong. Saya nggak kenal sama Allah. Berarti Yesus. Saya nggak kenal sama Allah. Di dalam agama kami, Sinta, ada kebangkitan. Kebangkitan itu ada, ya. Yesus sendiri. Berarti udah jelas Sebentar Abang dulu. Karena yang menciptakan Abang manusia. Dengar udah dulu. jelas Abang musyrik. Oke, Sinta. Bang. Assalamualaikum. Anda sambut tidur. Oke lah. Nanti kita lanjutkan terus jadi debat. Oke, besok sekolah Bang. Masuk jam 7 air pasang sini. Silakan Ya. Sinta.
Oke, assalamualaikum. Selamat malam. Jangan mengucapkan assalamualaikum kepada Kristen kita. Ya, itu ya teman-teman ya. Teman-teman jangan lupa teman-teman yang baru ikut bergabung, teman-teman jangan lupa absen di sini teman-teman. 1.4 kalian pencet ini teman-teman ya, supaya nanti ketika saya live lagi di kesempatan yang akan datang, teman-teman melihat bahwa saya sedang live dan teman-teman dapat notifikasi. Dan yang kedua, teman-teman jangan lupa untuk follow saya supaya apa? Supaya ketika saya siaran langsung, teman-teman nanti dapat notifikasi bahwa saya sedang siaran langsung, teman-teman ya. Seperti itu ya. Follow, ikuti. Kalau tidak tahu follow itu apa, ya. Terima kasih, terima kasih. Ya, di follow, diikuti saya supaya nanti kalau saya sedang siaran, teman-teman akan dapat notifikasi. Kalau teman-teman tidak follow, dikhawatirkan teman-teman nanti salah follow karena akun saya ini banyak yang memalsukan. Ingat teman-teman, akun saya yang asli itu hanya ada 2, ya, Edis TV dan Edis TV 2. Ya, banyak di situ Edis TV palsu, banyak di situ Edis TV 2 palsu. Ya, yang asli cuma 2, makanya follow yang asli ya, seperti itu. Banyak yang diserupakan, nah itu ya. Banyak yang diserupakan. Nah teman-teman juga sekalian ya teman-teman ya, jikalau teman-teman dapati bahwa channel Edis TV ini keren, bagus dan patut disupport, sekali lagi teman-teman, kita punya harapan akan berdirinya Rumah Apologet. Ya, jikalau teman-teman semuanya bersatu padu bersama-sama, teman-teman kita bersatu padu untuk mewujudkan pendirian Rumah Apologet itu bukan hal yang mustahil dan bukan hal yang terlalu khayalan kalau kita bersatu padu. Makanya teman-teman, bagi teman-teman yang tergerak hati ingin berkolekte supaya bisa berdiri Rumah Apologet, teman-teman silakan mampir ke profil saya. Boleh ketik foto profilnya ataupun di biografinya, lihat nanti teman-teman ada kolekte, ada tanda panah ke bawah, klik aja itu teman-teman. Nanti teman-teman akan baca-baca di situ ya teman-teman ya. Silakan teman-teman. Bagi yang masih bingung, terutama generasi-generasi yang para senior, ada juga yang menghubungi saya, Bang, saya bingung Bang, apa itu Saweria, apa itu link, apa ini, saya bingung gitu, supportnya kemana sebenarnya, ya bingung saya Bang. Nah teman-teman yang masih bingung, terutama kepada generasi-generasi yang sudah senior-senior, teman-teman support saya langsung ke sini teman-teman. Teman-teman tangkap layar ya, karena kita tidak bisa menampilkan lama-lama. Jadi teman-teman yang masih mungkin masih tidur atau apa, teman-teman boleh tangkap layar. Nah itu. Ya, silakan teman-teman tangkap layar, screenshot, ya tangkap layar, teman-teman bisa langsung support di situ teman-teman ya. Ingat teman-teman, kalau kita bersatu padu, pendirian Rumah Apologet itu bukanlah satu hal yang mustahil, bukanlah satu hal yang jauh angan-angan ya. Teman-teman support, tap layar supaya nanti kalau mau support bisa tidak lupa nomornya teman-teman. Ya, nanti selesai acara atau besok pagi atau kapan gitu teman-teman bisa support di situ. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita sebenarnya saya pagi-pagi ini kita ada rencana ini mau teman-teman, mau pergi tapi belum tahu ya teman-teman ya, seperti itu. Karena di sini sudah pagi dan kami ada janji nih, kami mau pergi nih tapi belum tahu ya. Oke, kita lihat nih, ada siapa yang mengajukan permintaan naik? Ada Re, ini gimana bacanya? RHEE. Halo, selamat malam Re. Ya, selamat malam. Terima kasih teman-teman. Gimana kabarnya? Sehat? Kabar baik, sehat. Ya Re, silakan nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik Re, silakan. Zuma nggak bisa nyalakan kamera. Zuma tidak berani naik sini. Enggak, karena gini, aku lagi nggak pakai baju. Ya pakai baju dulu lah. Gimana? Oke lah, kalau menolak menyalakan kamera juga nggak memaksakan, kita turunkan. Zuma tidak berani melawan Edis TV. Tolong sampaikan, akun saya ini Edis TV 2 itu diblokir sama Zuma. Diblokir sama Yusuf PI. Diblokir karena mereka takut sama saya. Padahal saya itu tidak pernah menghujat loh. Saya itu hanya mengatakan yang benar-benar, yang fakta-fakta. Gitu. Tolong sampaikan kepada Zuma, kalau teman-teman bertemu dengan Zuma Yusuf PI, bilang saja, coba dong ditanggapilah Edis TV itu, tolong dijadwalkan, buat jadwal diskusi dengan dia. Si Uncu PI bilang, saya mau diskusi sama Edis TV, tapi diskusi di atap rumahnya. Itu kan bercanda. Gimana mau diskusi di atap rumah, itu dari mana jalan ceritanya? Masa diskusi dari atap rumah? So I'm not doing PK, I'm sorry. It's okay. You are talking about religion. So where do you come from? I'm from Indonesia. Where are you from? I come from Bikini Bottom. So
Where from? Okay. Do you really want to know the truth? Yeah, I'm really. Okay, if you say I'm really curious. if you say please, I will let you know. You say please. Okay, say yeah. You say please, I'm gonna let you know. Please, let me know. Okay. I won't tell you a truth, and don't tell anybody else. Keep it a secret, okay? I will keep it. I will keep it. I Yeah, will keep it. keep it a secret. China. Oh, China. Yeah. I can tell. So are you Muslims, or are you Christian? Are you No. what are you? What I am? I'm a girl. I'm a little girl. What do you believe? I believe myself. Oh, do you believe in life after life? You know, sometimes when I cannot win a game, I'm gonna say, "Hey, God bless me, God bless me." Sometimes I'm gonna do that, but you know, it did work sometimes. Yeah, who are you praying to? I pray for, you know, I have my own. I mean, different God here. Oh yeah. I know so many folks there, and like for folk religion. So I want to know. So the Addis TV, it's your name, yeah. Addis TV. So when you just feel hopeless and without hope, who you believe to? Actually, I believe in God. I believe that God will, save us from you. I believe that God will strengthen us to, go through life. Yeah. Oh, got it. So can I just ask you to take off your sunglasses? I want to see something. No, I cannot. Because there's a lot of, they Hello, yeah. A lot of what? A lot of people, they try to, to harm me. Come on, look at my eyes. I can just show them my eyes here. Anna, I'm sorry, Anna. We're doing discussion now, so we're talking to Muslims. So I'm sorry I cannot doing PK right now. It's okay. I'm not asking to doing PK. I just want to talk to you for a while. Yeah. So if you don't mind, can we just follow each other? I wanna be friends. Okay, I will follow you. Yeah. Okay. Thank you, Anna. Love you so much. There's a lot of people watching here. 3,800 people watching here. So they want to, talk about religion. Oh, they want to talk about religion. Yeah, talk about religion. Oh my gosh, I think a lot of you viewers come here and do the following to me. Really appreciate you guys. Really appreciate you. Thank you for show love from here. I believe that whenever you just do something good, and God gonna bless you guys. I believe that. God bless you too. Thank you, Anna. Thank you for coming here. Love you guys so much. Love you. So hope we can see. Bye. Bye. Hello, Richie Talk. That's you. Ya teman-teman ya, kita mau cari PK sama yang Muslim sulit di sini karena di sini itu kita akan dihubungkan sama link-link yang di sini teman-teman. Kita tidak ketemu dengan yang ya seperti itulah ya. Padahal kita mencari Zuma. Sebenarnya pengen gitu ya. PK sama Juma sama Ucu PA, tapi mereka sendiri sudah mengatakan bahwasanya janganlah PK dengan Edis TV itu karena mereka nanti akan membongkar. Tidak sanggup saya melanjutkannya. Katanya ulama-ulama pun tidak akan sanggup menghadapi dia seperti itu. Teman-teman ya. Teman-teman sekalian, sebenarnya nanti saya ada janji teman-teman, tapi saya belum tahu entah jadi atau tidak ini. Jadi saya mau melanjutkan atau tidak ini saya bingung, saudara-saudara ini teman-teman. Lanjutkah teman-teman atau bagaimana teman-teman? Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan mari kita juga akan memberikan komentar-komentar yang baik dan positif. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita juga merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan. Faedah daripada menuntun hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengalaman akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian, menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setia jalan yang baik.
Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang, tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, dan biarlah hikmat dari Tuhan menyertai, menuntun kehidupan kita. Marilah kita menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan mari kita saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.